Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky di segmen spoiler PTTH. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia menonton. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Semakin banyak like semakin cepat update-nya. Mundur di cerita video sebelumnya di mana setelah bertarung dengan 3 raja naga kuno dan kemenangan diperoleh oleh suku naga timur, Soyan pun kemudian berendam di air mata emas milik suku naga timur untuk menyembuhkan diri sekaligus menerobos Godaoseng bintang 2. Oke, kita mulai ke cerita video selanjutnya. Setelah Soyan menerobos Godaoseng bintang 2, dia pun mengetes kekuatannya dan menghancurkan gunung dalam sekejap. Setelah Soyan menghancurkan gunung, tiba-tiba ada sebuah daging yang melayang mengenai kepalanya. Soyan pun sontak nengok ke belakang. Bajingan mana yang berani menimbuk kepalaku pakai daging Setelah Soyan menengok, dia kaget, ternyata itu adalah ulah Ziyan. Dia berdiri di belakang Soyan sambil memegang sepotong daging. Dia memarahi Kyoyan. Woi sialan, kenapa kau sampai menghancurkan gunung? Kau nggak tahu ya betapa susahnya kita membangun ulang. Kau tahu kan kalau biayanya itu sangat mahal. Setelah mengomel, Ziyan berniat ingin memukul Soyan lagi. Soyan lari sambil meminta maaf. Maafkan aku tidak sengaja. Di bawah sudah ada King Lin yang membawakan pakaian Soyan. Melihat kelakuan mereka berdua, dia hanya tersenyum dan berkata, Tuan muda, tolong pakai bajumu, jangan sampai kedinginan. Waduh. Emang idaman si King Lin ini ya guys, perhatian banget woi. Sayangnya kurang tobrut aja, tidak seperti Momi Medusa ya guys. Ketua suku Piton dan Xiaoye pun melihat kelakuan mereka hanya menghela nafas. Ketua suku Piton bertanya, apa ini selalu terjadi setiap dia berhasil menerobos? Xiaoye menjawab sambil menghela nafas, pastinya kau akan terbiasa dengan hal ini. Setelah beberapa saat di dalam kediaman Kaisar Naga, semuanya berkumpul di situ. Xiaoyan juga baru menyadari bahwa dia dalam pengasingan selama 3 bulan. Terlihat Xiaoye menyerahkan sebuah surat kepada Xiaoyan. Dia berkata, beberapa hari lalu ada surat dari Pavilion Falling Star, sebaiknya kau melihat dulu. Xiaoyan pun menerima surat tersebut. Soyan membuka surat itu dengan wajah yang gembira. Ini surat dari gurunya, dia pasti mengkhawatirkan dirinya. Setelah membuka surat, wajah yang tadinya gembira berubah menjadi tegang seketika. Surat itu isinya, aliansi berubah, kembalilah secepatnya. Sial, ada pergerakan pada aula jiwa. Mendengar itu, Xiaoye bertanya pada Soyan, apakah aula jiwa membuat pergerakan lain? Soyan berkata, kita terlalu lama pergi. Karena tidak ada lagi masalah yang harus dihadapi, kita harus pergi secepatnya sekarang. Dengar itu, ketua suku Piton mengajukan permintaan. Saudara Kyoyan, izinkan aku menemanimu saat perjalanan. Jika mereka mau menghajar saudaraku, mereka harus minta izinku dulu. Mohon setujulah. Mendengar perkataan ketua Yao Ming, Kyoyan tersenyum dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu saudara Yao Ming. Tapi suku Piton sudah banyak cobaan dan masih dalam pemulihan. Sebagai kepala suku, saudara Yao Ming pasti banyak urusan penting. Aku sudah sangat bersyukur kau sudah sangat membantu suku naga. Medusa juga masih berkultivasi di Nine Serena Yellow Spring. Tolong jaga dia dan juga para tawanan dari suku Heavenly Demon Phoenix. Meskipun Yao Ming cukup kuat, dia baru saja mendapatkan kembali posisi kepala suku. Selain itu, dia bahkan telah menyinggung suku Heaven Demon Phoenix. Secara alami, dia tidak bisa pergi terlalu lama. Oleh karena itu, Xiaoyan menolak bantuannya. Tapi kan aula jiwa sangatlah kuat. Ketua Yao Ming berkata lagi dengan rasa khawatir pada Xiaoyan. Tiba-tiba ada suara yang terdengar. Suara itu adalah suara Zizan. Apakah kalian semua berencana untuk kembali ke Central Plain? Aku akan menemani kalian semua. Ziyan di samping tersenyum dan memberitahu semua orang setelah mendengar percakapan kelompok Xiaoyan. Akan tetapi Ketua Zuli dan Hai King tidak memperbolehkannya. Ketua Zuli berkata, Pulau Naga Timur baru saja selesai bertarung. Anda harus tetap di sini, khawatir ada sesuatu yang akan terjadi. 3 Pulau Naga sudah kalah telak. Jika masih ada yang mau mereka lakukan,
Yang terpenting adalah Anda kan baru saja memanggil pedang pembasmi naga. Terlalu bahaya karena kondisi Anda masih belum pulih. Mendengar itu, Ziyan pun mengomel dengan keras seperti anak kecil yang tidak dibolehin main. Dia berkata, "Alah berisik, Xiaoyan sudah banyak membantu kita. Sekarang saat dia ada masalah, apakah suku naga akan diam saja? 3 raja naga sudah terluka parah dan yang lain sudah menyerah. Ketua pertama dan kedua juga di sini. Untuk sekarang Pulau Naga Timurlah yang terkuat. Jika kalian bahkan gak bisa melindungi Pulau Naga, kalian bisa apa kalau tanpa aku?" Mendengar omelan dari Yizhan, Ketua Zuli dan Haiking pun hanya menunduk terdiam. Setelah itu Ketua Zuli berkata, "Yang mulia, lakukanlah apa yang Anda mau. Akan kami jaga Pulau Naga demi Anda." Ziyan pun menjadi sangat senang. Dia mengepalkan tinjunya. "Bagus, Pulau Naga kuserahkan pada kalian. Jadi Xiaoyan, kapan kita akan pergi?" Mata Yizhan menunjukkan kegembiraan setelah Ketua Zuli mengalah. Nada suaranya sepertinya memberi kesan bahwa dia tidak sabar untuk keluar. Xiaoyan menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. Mungkinkah gadis ini menjadi kesal karena harus tinggal di Pulau Naga Timur ini dan menggunakan kesempatan ini untuk keluar dan bersantai? Xiaoyan pun menangkupkan tinjunya dan berterima kasih karena Kaisar Naga mau membantunya. Bagaimanapun Xiaoyan menyadari bahwa Ziyan berniat untuk membantunya mendapatkan api lotus pemurnian iblis. Peluang Xiaoyan untuk sukses tidak diragukan lagi akan meningkat jika dia bisa mendapatkan bantuan dari seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Daoseng. Pertarungan untuk api lotus pemurnian iblis pasti akan melibatkan aula jiwa. Para ahli yang akan mereka kirim pasti akan sangat kuat. Akan jauh lebih aman jika ahli kekuatan Yizhan menemani mereka. Beberapa saat kemudian mereka pun pergi ke terowongan spesial menggunakan kapal terbang. Di dalam kapal, Ziyan merentangkan tangannya dan menghirup udara segar. Dia berkata, "Aku akhirnya meninggalkan pulau sialan itu. Mengapa orang-orang itu berpindah ke tempat terkutuk seperti itu di masa lalu?" Xiaoyan di sampingnya menyaksikan Ziyan berubah dari Kaisar Naga yang sangat mengesankan menjadi seorang dengan karakteristik seorang gadis kecil. Meskipun telah menjadi Kaisar Naga, gadis ini masih menyembunyikan karakternya dari dalam dirinya. "Oh, jadi ini tujuanmu yang sebenarnya," Xiaoyan berkata dengan lirih. Mendengar itu Ziyan pun menoleh. Apa kau keberatan?" "Oh, tentu saja tidak. Aku tidak berani kepada Kaisar Naga," ucap Xiaoyan dengan wajah datar. Riak melingkar tiba-tiba muncul di langit yang tenang dan celah spesial juga perlahan-lahan terbuka. "Lihatlah itu. Pintu itu adalah pintu masuk kota Jinli. Kita sudah masuk di wilayah aliansi Skimansion," ucap Xiaoyi. Kecepatan kelompok Xiaoyan saat ini bisa digambarkan sebagai menakutkan. Dalam beberapa menit, banyak kota mulai berkedip di bawah mereka. Mereka berada di atas kota Jinli. Mereka berencana untuk singgah sebentar. Xiaoyan pun berkata, "Buah-buahan di sini sangat enak." Mendengar itu, Ziyan dan Qinli pun menjadi sangat bersemangat. Namun Yizhan merasakan ada sesuatu yang salah. Setelah mereka mendarat, mereka kaget karena kota Jinli sudah hancur dan korban di mana-mana. Tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang menyerang Xiaoyan dan yang lainnya. Seketika itu juga Xiaoyi sikap langsung menangkap mereka. Orang-orang itu berteriak, "Dasar bajingan, kalian yang menghancurkan rumah kami. Tidak akan kuampuni." Sontak Xiaoyi pun menyadari bahwa mereka adalah para prajurit dari aliansi. Xiaoyi langsung melepaskan mereka. Salah satu dari mereka menyadari bahwa itu adalah Xiaoyan. "Kamu adalah Xiaoyan, pemimpin muda aliansi." "Beneran pemimpin muda aliansi?" "Tuan muda dari Pavilion Falling-Star." "Xiaoyan pemimpin muda aliansi di sini, syukurlah." Mereka langsung berlutut dan memberi salam pada Xiaoyan. Xiaoyan pun menyuruh mereka agar tidak terlalu sopan lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mereka menjawab ini semua adalah ulah dari aula jiwa. Cerita berlanjut di Pavilion Falling-Star. Yao Chan, leluhur Haoyun, tetua pertama dari Menara Pil, dan beberapa lainnya semua berkumpul di dalam aula besar di bangunan utama Pavilion Bintang Jatuh. Ekspresi mereka sedikit suram, jelas suasana hati mereka buruk. Selama periode waktu ini sekitar setengah dari 300 lebih kota penting dalam aliansi telah diserang.
Meski serangan ini mungkin muncul dari berbagai faksi, ada ahli dari aula jiwa yang bercampur di antara mereka. Mata Yao menyapu aula saat dia berkata perlahan, matanya berisi beberapa amarah saat dia melanjutkan. Menara pil juga telah menyampaikan pesan, ada peningkatan jumlah serangan diam-diam baru-baru ini. Banyak alkemis akhirnya menghilang setelah serangan diam-diam. Kita semua harus menyadari dengan jelas siapa yang berada di balik ini. Orang-orang dari aula jiwa ini menjadi semakin sombong. Dua alis merah menyala, leluhur Hao Yun bergerak saat dia berbicara dengan kejam. Ketua pertama dari menara pil di samping juga mengangguk dengan ekspresi muram. Bahkan seorang setenang dia menjadi sedikit marah dengan metode tercela aula jiwa. Untungnya aliansi telah membentuk penjaga patroli. Ini akhirnya mencegah banyak masalah terjadi. Namun cuma orang di dunia luar tahu bahwa aula jiwa telah mengubah aliansi Skimansion kita menjadi sangat berantakan dan membuat kita kerepotan. Beberapa faksi netral yang berencana bergabung dengan aliansi telah diguncang oleh metode aula jiwa sampai mereka mulai ragu-ragu. Ini buruk bagi reputasi kita jika ini terus berlanjut. Yao Chen mengomentari situasinya. Pembahasan masalah belum selesai, tiba-tiba ada salah satu anggota Pavilion Star mendobrak pintu tanpa mengetuknya. Orang itu berteriak, "Kabar buruk!" Sontak Feng Zhou dan leluhur Hao Yun kaget dan mengeluarkan auranya. Mereka berpikir aula jiwa menyerang ke Pavilion Star. Orang itu menunjuk keluar dan berkata, Tuan Putri sedang bertarung dengan seseorang." Mendengar itu, Yao Chen kaget dan buru-buru keluar sambil mengomel, "Bajingan mana yang berani membuli murid kecilku?" Sesampainya di luar, Yao Chen hanya terdiam bingung dengan keadaan yang dia lihat sekarang. Terlihat Xiao Xiao sedang dipukuli pantatnya sama seorang gadis muda. Zian memukuli pantat Qiao Qiao sambil mengomel, "Siapa yang kau panggil gadis liar, hah? Beraninya bocil sepertimu mengejek seorang kaisar." Xiao Xiao sambil menangis dia berkata, "Dasar jahat, kaulah yang pertama kali mau menyerang formasi pelindung. Akan kuaduin kamu ke master dan ayah. Aku cuma menegurmu, kau cuma bisa mengadu. Orang dewasa itu harus menyelesaikan masalahnya sendiri," ucap Zian. "Aku ini masih bocah, kau yang sudah dewasa, tapi memukuli anak kecil, dasar gadis liar," ucap Xiao Xiao sambil menangis. Melihat itu, Yao Chen dan Feng Zhou merasa sedikit familiar dengan gadis itu. Sesaat kemudian, Xiao Yan dan yang lainnya muncul dari lubang spesial. Xiao Yang berkata, "Yizhan, kenapa kamu malah membuat kerusuhan di sini?" Melihat ayahnya datang, Xiao Xiao langsung pergi ke arah Xiao Yan. "Ayah!" Xiao Yan memandang Xiao Xiao kecil yang melangkah di udara saat dia dengan gembira berlari ke arahnya. Dia buru-buru melangkah maju dan memeluk sosok kecil yang datang terbang itu. Kehangatan samar menyebar dari hatinya. "Ayah, akhirnya kau kembali. Ayah, di mana Mami?" Mata hitam besar Xiao Xiao melihat ke belakang Xiao Yan. Dia melihat ke segala arah dalam upaya untuk menemukan Medusa. "Mami masih latihan. Dia akan kembali ke Xiao Xiao kecil setelah dia menyelesaikan pelatihannya," Xiao Yan menjelaskan sambil tersenyum. Xiao Yan sangat gembira dan tidak percaya bahwa Xiao Xiao sudah berada di Dao Ancestor bintang 2. Setelah itu, Xiao Xiao kecil mengadu pada ayahnya bahwa ada orang jahat yang membuat masalah dan memukuli Xiao Xiao. Sambil menunjuk ke arah Yizhan, Xiao Yan pun hanya bengong dan berkata, mana ada orang jahatnya? Tidak mungkin di sini ada orang jahat." Xiao Xiao terlihat masih takut pada Yizhan. Xiao Yan berkata, "Jangan takut. Ini hanya salah paham. Ini tantemu Yizhan. Dia bukan orang jahat." Zian pun berkata, "Jadi dia putrimu. Kau bahkan bisa melahirkan anak." Xiao Yan pun sontak kaget dan berkata, "Jangan salah paham, woi." Yao Chen yang masih bingung dengan apa yang dia lihat meminta mereka masuk dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sepoi-sepoi bertiup saat Xiao Yan dan lainnya masuk ke dalam aula. Xiao Yan, orang yang di dalam terkejut saat melihat Xiao Yan dan yang lainnya. "Kamu akhirnya kembali. Auramu." Leluhur Hao Yun tertawa dan menegur. Dia baru saja akan berdiri ketika dia tiba-tiba tampak telah menemukan sesuatu. Ekspresinya sedikit terkejut saat dia menatap Xiao Yan dan berseru, "Dao Sheng bintang 2. Ketua pertama dari menara pil juga menyapu matanya ke Xiao Yan. Sesaat kemudian dia menghela nafas dan tertawa getir. "Dalam setengah tahun kamu telah langsung melompat dari bintang 1 kelas Dao Sheng ke bintang 2.
Apakah kau sengaja mencoba membuatku terlalu malu untuk menunjukkan diriku melalui kecepatan ini? Yao Chan sedikit tertegun, jelas dia tidak menyangka kekuatan Xiaoyan melonjak setelah pergi selama setengah tahun. Namun Yao Chan melirik gadis yang bersama Xiaoyan yang langsung duduk di kursi sambil makan. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya aura gadis itu. Siapa ini? Yao Chan berdiri, dia tampak sangat serius bertanya dengan sopan. Leluhur Hao Yun di sampingnya dan tetua pertama menaruh pil sepertinya juga mendeteksi orang yang menakutkan ini. Setelah Yao Chan memperlakukan Yizhan dengan postur yang sopan, ekspresi terkejut melonjak di mata mereka. Bagaimana Xiaoyan membawa keberadaan yang begitu kuat setelah pergi dalam perjalanan? Yizhan tanpa sadar sedikit malu setelah melihat Yao Chan begitu sopan. Dia pernah bertemu Yao Chan di masa lalu, tapi saat itu dia masih memiliki penampilan seperti seorang gadis kecil. Guru, dia adalah Yizhan. Guru pernah bertemu dengannya sebelumnya. Xiaoyan tersenyum dan berkata, namun dia adalah kaisar naga dari suku naga Void kuno. Dia ada di sini untuk membantuku dalam mendapatkan api lotus pemurnian iblis. Kaisar naga dari suku naga Void kuno. Hati Yao Chan dan tetua pertama menaruh pil berdebar keras saat mendengar gelar ini. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiaoyan. Mereka tidak percaya bahwa dia bisa berteman dengan keberadaan yang begitu menakutkan. Eksistensi seperti kaisar naga dari suku naga Void kuno adalah keberadaan yang sangat misterius di mata banyak orang. Tentu saja bahkan anggota suku naga kuno biasa adalah legenda bagi sebagian orang. Xian pun berkata, kalian tidak perlu sungkan, aku kesini hanya untuk membantu Xiaoyan.